Cari lebih teliti, di mana itu disembunyikan. Kalau tidak aku akan mengirimmu untuk bertemu putramu yang sudah mati. Kamu? Apa yang kamu lakukan pada Xiao Qiao? Tidak banyak. Aku hanya tidak sengaja mengirimnya ke barat sendiri. Kau nenek tua, jika kau tidak merasakan kesulitan, sepertinya kau menolak untuk bicara. Ibu. Ibu. Tolong jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Bos? Ibu. Lihat aku. Bagaimana kita harus mengubahnya dari babi yang sehat menjadi yang lumpuh. Jika kau tidak ingin mati, segera keluar dari sini. Lari-lari. Kalian berdua, kembali ke sini. Aku selalu memperlakukan kalian dengan baik. Qin Qiao, apakah kau tahu untuk siapa aku bekerja? Itu adalah tokoh besar yang tidak mampu kau sakiti. Jika kau tahu yang terbaik, lepaskan aku dengan cepat. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan kejam. Kanselir Zhu tiba. Perdana Menteri Zhu. Zhu Liang Kanselir. Qin Qiao benar-benar curang dan berlebihan. Dia bahkan menyombongkan diri telah merepotkanmu. Biar ku beritahu. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Tuan Muda Qia. Zhu Liang meminta maaf karena datang terlambat. Perdana Menteri Zhu. Apa maksud dari semua ini? Dulu aku sakit parah. Untungnya tabib dewa dari keluarga Qin menyelamatkanku. Ketika keluarga Qin ditimpa kemalangan, aku selalu melakukan yang terbaik untuk menyelidiki kebenaran. Hanya saja sayang sekali. Hamba yang rendah hati ini gagal mengenali keagungan Anda. Gagal mengenali keagungan Anda. Aku telah menyinggungmu. Mohon ampuni nyawaku. Saya bertanya padamu. Apa yang kamu cari di rumahku? Seseorang misterius mengenakan topeng memerintahkanku datang ke kediamanmu untuk mencari sesuatu. Warisan naga emas. Ya. Warisan naga emas. Orang bertopeng itu lagi. Ya. Itu adalah orang bertopeng yang mengatakan bahwa setelah tugas selesai, aku harus menyerahkan barang itu kepada keluarga Liu. Pasti akan ada hadiah yang besar. Tolong biarkan aku pergi saja. Tentu saja boleh. Saya bahkan akan mengantarmu dalam perjalananmu. Kamu telah melakukan banyak perbuatan jahat sepanjang hidupmu, menindas penduduk setempat. Hari ini saya akan mengambil nyawamu yang celaka. Ini juga merupakan balas dendam untuk penduduk desa. Xiao Qiao? Orang-orang bertopeng itu adalah para pembunuh yang membantai keluarga Qin. Kamu harus membalaskan dendam kakek dari pihak ibumu. Ibu, mohon yakinlah. Dendam keluarga tidak terlupakan. Saya akan pergi ke keluarga Liu sekarang juga untuk menyelidiki petunjuk tentang orang-orang bertopeng itu. Silakan masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Pengemis minggir. Jangan menghalangi jalan tamu terhormat. Aku di sini untuk menghadiri perjamuan pernikahan. Tidakkah kamu melihat orang macam apa dirimu? Datang ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan menyuruh seseorang memukulmu keluar dari sini. Dasar sampah tak berguna meremehkan orang lain. Enya. Berhenti. Tuan Muda Li telah tiba. Silakan masuk. Ling Ximing tuan kedua keluarga Lin. Lihat nona muda keluarga Lin keluar. Temperamen nona muda sulung benar-benar luar biasa. Ini adalah Upeti Rojurun dari Persia. Nona Lin pasti akan terlihat cantik saat mengenakannya. Hanya beberapa kotak pemerah pipi. Lin Qingqiu putri kedua keluarga Lin. Bagaimana mungkin mereka bisa menarik mata jeli kakakku? Enyahlah. Yang berikutnya. King Ruo, ini adalah bedak mutiara yang kubawa kembali dari Laut Timur. Jika kau memakainya untuk menutupi wajah setiap malam, kulitmu pasti akan menjadi cerah.
dan warna kulitmu akan melampaui salju. Kakak perempuan, kulitmu sudah begitu halus. Kamu tidak membutuhkan ini, berikan padaku. Barang murahan seperti itu, beraninya kamu mempersembahkannya. Simarui putra Simaya. Kakak Sima, mengapa kamu baru saja tiba? Aku sudah menunggumu sejak lama. Lin Qingru ini, apa hebatnya dia? Semua orang buta, berpegangan padanya. Xiaoruo, maafkan aku, karena membuatmu menunggu. Aku pergi menyiapkan sesuatu yang baik untukmu. Baunya sangat harum. Xiaoruo, barang-barang biasa itu, bagaimana mungkin mereka pantas untukmu? Kecantikanmu yang menakjubkan dan mampu meruntuhkan kota. Semangkuk Hashima Premium yang kumiliki di sini diberi makan teratai salju Tianshan selama 49 hari. Ini tak ternilai harganya. Jika kamu memakannya, kecantikanmu akan kekal selamanya dan masa mudamu akan tetap ada. Hadiah yang begitu berharga bisa ditawarkan begitu saja. Keluarga Sima memang memiliki kekayaan yang luar biasa dan memandang rendah seluruh bidu. Xiaoruo, cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Muda Sima. Terima kasih Tuan Muda Sima. Namun Hashima yang begitu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tolong berikan kepada nenek saja. Untuk nenek buyut, aku sudah menyiapkan hadiah lain. Ini adalah sesuatu yang secara khusus kusiapkan untukmu. Jika kamu tidak memakannya, kamu tidak menghormatiku. Tepat sekali Xiaoruo. Ini adalah isyarat tulus Tuan Muda Sima. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Konstitusi Nona Lien lemah secara internal. Dengan stagnasi Qi dan stasis darah, dia membutuhkan akupunktur untuk membuka meridian. Ditambah dengan obat-obatan, baru kemudian dia bisa pulih sepenuhnya. Sekarang, kamu memberinya Hashima, yang diberi makan teratai salju Tianshan, membuat kondisi dinginnya semakin parah. Apakah kamu menyiratkan dia sudah hidup terlalu lama? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Tuan Muda Sima mencoba mengambil nyawa Xiaoruo? Dari mana pengemis ini berasal? Berlari ke sini dan melontarkan omong kosong. Penjaga usir dia. Jika kamu tidak percaya apa yang saya katakan, saya akan menghitung sampai 3 sekarang, dan kamu akan tahu kebenarannya. 3, 2, 1. Anda lihat. Saya tidak merasa tidak nyaman. Dukun palsu dari jalanan. Beraninya kamu menipu dan memperdaya. Tepat di depan Tuan Muda ini. Kalian beberapa orang, patahkan kakinya. Aku ingin melihat, apakah dia bisa menyambungnya kembali sendiri. Usir dia. Xiaoruo. Xiaoruo, ada apa Xiaoruo? Xiaoruo, anak nakal berhenti. Cepat bawa dia kembali ke kamarnya. Dylan, Nenek buyut kepala keluarga Lee. cepat panggil tabib Dewa Sui. Ya nenek buyut. Dingin jahat telah memasuki tubuh. Bahkan seorang bodhisattva tidak bisa menyelamatkannya. Xiaoruo, cucu perempuanku yang malang, meninggal begitu muda. Meninggalkan aku yang berambut putih untuk mengubur orang yang berambut hitam. Nyonya besar jangan panik. Saya punya cara untuk menyembuhkan Nona Lin. Bahkan aku seorang lelaki tua tidak berdaya. Menghadapi kondisi ini, kamu orang tak dikenal. Berani menyombongkan diri begitu liar di sini. Benar nenek buyut, dia hanyalah seorang dukun palsu. Dia secara khusus datang ke keluarga Lin untuk menipu uang. Kakak Sima benar. Lihatlah penampilannya. Kami tahu dia bukan tabib terkenal. Kita seharusnya tetap membiarkan kakak Sima pergi mengundang tabib kekaisaran dari istana. Jika kita menunggunya mengundang seseorang, Nona Lin kemungkinan besar sudah menghembuskan napas terakhirnya. Aku tidak peduli siapa yang mengobatinya. Selama Xiaoruoku selamat dan sehat, aku akan memberikan Xiaoruo kepadanya dalam pernikahan. Apakah kata-kata itu benar? Aku nyonya besar yang bermartabat dari keluarga Lin. Kata-kata yang kuucapkan secara alami tidak dapat ditarik kembali. Bagus. Bawa jarum perak itu.
Ini adalah mampu bersaing dengan surga demi kehidupan. 13 jarum penciptaan. Tabib Suci Zua. Dia hanyalah seorang dukun palsu. Mengapa kamu harus memujinya begitu tinggi? Xiao Ruo. Nona Lin sudah memuntahkan hasma itu. Memuntahkannya, tubuhnya tidak lagi dalam bahaya serius. Dalam 7 hari, rimpang Pinelia, jahe pasir, rebus dalam air di atas api kecil, dan minum. Dan dia akan pulih sepenuhnya. Sama sekali tidak mungkin. Dasar bajingan, bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan seperti itu? Maukah kamu berlutut atau tidak? Aku yang bermartabat, putra orang terkaya di Beidu. Bagaimana mungkin aku berlutut kepada rakyat jelata rendahan sepertimu? Hari ini kamu harus berlutut. Mau tidak mau. Kakak Sima, mengapa kamu berlutut kepada orang rendahan ini? Kamu, trik kotor apa yang kamu gunakan? Kamu masih berutang kakek padaku. Maukah kamu mengatakannya sendiri? Atau haruskah saya memaksamu mengatakannya? Qin Kiao, berhentilah bermimpi. Aku lebih baik mati daripada mengatakannya. Tuan Muda Sima benar-benar seorang pria dengan integritas yang tak tergoyahkan. Tapi tahukah kamu racun apa yang ada pada jarum perak ini? Dokter Dewa Zue, Dokter Dewa Zue, selamatkan aku. Dokter Dewa Zue. Tidak berwarna dan tidak berbau. Sulit untuk membedakan racun apa ini. Meskipun begitu saya bisa memberitahumu. Racun ini sudah menembus jauh ke dalam daging. Merambat melalui meridian seluruh tubuhmu. Dalam 1 hari. Itu akan mulai membusuk dan membengkak dengan nanah. Setelah 3 hari, kulitmu akan terbelah dan dagingmu akan robek. Pada saat itu, kamu akan berubah menjadi genangan air berdarah. Saya punya penawar di sini. Panggil saya kakek. Dan saya akan memberikannya padamu. Kakak, Lebih keras. kakak. Jadilah anak baik cucuku. Ini adalah hadiah dariku kakek untukmu. Bagaimana rasanya? Pelet lumpur dari pinggir jalan. Apakah rasanya enak? Kau berani menipuku. Kau. Dasar bodoh buta. Cepat bantu aku berdiri. Tunggu saja kau. Aku sudah mencatat hutang ini. Ayo pergi. Nyonya tua. Bisakah janjimu dipenuhi? Masalah ini, kita sebaiknya tetap mendiskusikannya secara menyeluruh. Sama sekali tidak. Pertunangan Xiaoruo menyangkut kelangsungan hidup keluarga Lin. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya menikahi anak miskin ini. Dasar tidak berguna. Siapa yang menyuruhmu membayar harga tinggi untuk mendapatkan begitu banyak dan sui? Sekarang, bahan obat menumpuk dan dana menipis. Kau bahkan ingin menjual keponakanmu untuk melunasi utang. Reputasi keluarga Lin telah sepenuhnya kau hancurkan. Ibu, tidak ada jalan lain. Entah kita menikahkan Xiaoruo dengan si Marui sebagai selir, atau keluarga Lin kita hanya akan menunggu kebangkrutan. Kau, Xiaoruo, perusahaan besar keluarga Lin adalah yang utama. Jika tidak, kau harus... Nyonya tua. Saya punya solusi untuk menjual semua bahan obat.
Dasar bocah. Omong kosong sombong, apa yang kau bicarakan? Apa kau tahu cara berbisnis? Orang miskin semacam ini, mengapa dia masih berada di keluarga Lin? Semuanya cium ini, bau di tubuhnya. Dia bau. Tanah keluarga Lin telah dikotori olehmu. 7 hari. Beri saya 7 hari. Saya pasti akan menjual semua bahan obat di gudang. Jika kau belum menjual semuanya saat itu, maka kau harus batalkan pertunangan untukku. Seperti anjing menekor, merangkak keluar dari bidu. Itu kesepakatan. Sungguh kesombongan. Kamu pengemis. Setelah 7 hari, kami akan menunggu untuk menyaksikan kejatuhanmu. Bagaimana perkembangan masalah ini? Semuanya berjalan lancar. Kanselir Chu sudah menyebarkan berita. Itu bagus. Benar. Bantu saya menyiapkan sebuah hadiah pertunangan yang berharga. 7 hari dari sekarang, saya akan pergi ke keluarga Lin untuk melamar. Tuan muda memang telah terpikat oleh Lin Qingru. John Feng, bagaimana Anda bisa berbicara tentang Xiao Ruo seperti itu? Tapi itu benar. Jelas itu aku yang bertemu Tuan Muda lebih dulu. Begitu Tuan Muda melihatnya, Anda menjadi sangat tergila-gila. Anda bahkan tidak peduli lagi pada Chun Feng. John Feng, Anda adalah bawahan saya yang paling cakap. Bagaimana mungkin saya meninggalkan Anda? Xiao Ruo akan menjadi istri Tuan Muda Anda. Anda harus menghormatinya. Apakah Anda mengerti? Ya, saya akan mengingatnya. Tuan Muda ada yang salah. Nona Lin dalam bahaya. Apa? Xiao Ruo, tidurlah denganku sekali, dan aku akan mengampuni keluarga Lin dan berandalan kecil itu. Bagaimana? Jangan mendekat. Tolong. Lin Qingruo, kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke pintuku. Mengapa kau masih berpura-pura? Jika kau punya nyali hari ini, lompatlah. Kau berani melompat, maka aku berani melepaskanmu. Xiao Ruo, bagaimana kabar Anda? Cepat, kirim Nona Lin kembali ke Puri untuk beristirahat. Belum mati. Kau berani melukaiku. Keluarga Sima tidak akan pernah melepaskanmu. Sima yang kepala keluarga Sima. Berhenti. Rui A. Kesalahan apa yang dilakukan putraku, sehingga kau menyerang dengan niat mematikan? Jika kau tidak bisa menjelaskan alasannya, hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar. Jika seorang putra tidak diajari itu adalah kesalahan ayah, sekarang dia telah menemui nasib seperti itu. Dan Anda ikut menanggung sebagian kesalahan. Dasar bocah ingusan. Kau sudah keterlaluan. Hari ini adalah hari kematianmu. Dia adalah pria bertopeng. Tunggu, Apa? Baru sekarang kau tahu rasa takut. apakah Anda mengenali kepala keluarga Qin yang dibantai 15 tahun yang lalu? King Ji. Tangkap dia untukku. Serang. Siapa sebenarnya Anda? Mengapa Anda saat itu membantai seluruh keluarga Qin? Jadi kau adalah orang yang dicari oleh Tuan. Sisa-sisa keluarga Qin. Tuan adalah dalang yang sebenarnya. Bicaralah, siapa sebenarnya dia? Berhentilah bermimpi bodoh tentang balas dendam. Tuan memegang kekuasaan mutlak. Membunuhmu semudah membunuh seekor lalat. Kau tidak bisa mengalahkannya. Membunuhnya tidak mudah. Tetapi Anda mudah. Beritahu saya dengan patuh, siapa dia? Mungkin saya masih bisa mengampuni hidup Anda. Kau tidak perlu mencarinya. Dia akan datang mencarimu. Bagaimanapun kalian berdua masih. Itu sebenarnya racun yang kuat, sebatang daun artemisia di salju.
Tuan muda, dia bunuh diri dengan meminum racun. Petunjuk kita terputus lagi. Tidak masalah. Anda baru saja mendengarnya juga. Dalang yang sebenarnya, secara alami akan datang mengetuk. Apa yang dia coba katakan pada saat-saat terakhir? Bagaimanapun kalian berdua masih. Mungkinkah Tuan muda dan si pembunuh memiliki semacam hubungan? Bahkan jika dia adalah Raja Langit. Dia tidak bisa menghentikan. Saya membalas dendam keluarga Qin. Anggota keluarga Sima dan semua pihak lain yang terlibat. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Mulai sekarang saya tidak ingin mendengar dua karakter Sima di Beidou. Bawahan Anda mengerti. Ayah. 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 Qin Kiao, kau berani membunuh ayahku? Aku akan membunuhmu. Aku salah. Aku tidak akan menjadi duri dalam matamu lagi. Aku buta dan gagal mengenali kehebatanmu. Aku salah. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Sima. Aku masih harus melanjutkan garis keturunan keluarga. Aku tidak boleh mati. Aku benar-benar tidak boleh mati. Lemparkan dia ke kuburan massal. Berikan dia Perak. Perak putih berkilauan. Jangan bergerak. Ini semua dimaksudkan untuk Nyonya besar. Bagaimana kau bisa mengantisipasi bahwa mereka akan bergegas membeli ramuan obat? Saya mengirim orang untuk menyelidiki kota Tangsou. Wabah sedang melanda di selatan. Wabah ini hanya dapat dicegah dan diobati secara efektif dengan merebus gansui dalam air. Kebetulan Anda sebelumnya menimbun begitu banyak gansui. Untuk puluhan mil di sekitar, hanya apotek keluarga Lin yang menjualnya. Selain itu, karena toko telah ditutup selama beberapa hari terakhir ini, itu telah cukup membangkitkan selera penduduk kota. Itulah mengapa mereka bergegas membeli semuanya. Melakukan bisnis. Mengandalkan otak. Matahari akhirnya terbenam. Waktunya malam pernikahan. Siapa orang bertopeng itu? Jangan pergi. Tolong! Apa yang Anda coba lakukan? Jangan mendekat. Xiaoru, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Qin Kiao, selamatkan aku. Xiaoru, kamu tidak terlukakan. Saya sangat takut. Tidak apa-apa. Aku akan melindungimu. Benda apa ini sebenarnya? Aku akan pergi melihatnya. Memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Melahap daging dan meminum darah. Itu tidak menyerupai orang yang hidup. Tidak ada denyut nadi. Tetapi suhu tubuhnya tetap ada. Mungkinkah ini mayat yang meninggal tidak lebih dari 4 jam yang lalu? Mayat. Jangan takut Xiaoru. Aku akan melindungimu. Saya baru saja melihat Anda berkelahi dengan monster itu. Keahlian Anda tampaknya cukup luar biasa. Aku hanya bertindak karena terdesak. Hanya mengayunkan tangan dan kakiku secara acak. Aku akan pergi memanggil 2 orang untuk mengeluarkan 2 benda ini. Saya sama sekali tidak mungkin salah. Keahliannya luar biasa. Dia pasti orang yang menyelamatkan saya hari itu. Qin Kiao, tunggu saya. Saya telah menjelajahi Jianghu selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat jenis mayat manusia seperti ini. Mayat manusia, secara inheren, tidak memiliki kesadaran. Ia hanya ingin mencabik-cabik siapapun yang dilihatnya. Selain itu kekuatannya tak terbatas.
sangat sulit ditangani. Bahkan Tuan Muda merasa sulit untuk mengatasinya. Jika orang biasa menghadapinya, bukankah mereka pasti akan mati? Oleh karena itu, kita harus melacak siapa dalang di balik ini. Karena mayat itu muncul di halaman dalam kediaman Lin. Itu pasti memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Saya akan segera pergi menyelidiki. Lakukan dengan diam-diam. Jangan sampai musuh waspada. Ya. Di sini, dan di sebelah sini juga. Pertama sapu dan taburkan kapur. Lalu gunakan air sungai yang dikumpulkan pada siang hari untuk membersihkannya secara menyeluruh. Akhirnya gunakan daun wogurt untuk mengasapi dan menghilangkan wabah. Ya. Kakak, itu pasti menantu laki-lakumu yang miskin yang menarik. Hal-hal najis ini, kamu harus segera memecatnya. Kediaman Lin kami tidak akan mendukung. Orang semacam ini yang makan dan minum gratis, hanya menjadi beban yang menimbulkan masalah. Mayat itu meninggal tepat di kakinya tadi malam. Tempat ini perlu dibersihkan secara menyeluruh. Lin Qingruo, jangan tidak tahu berterima kasih. Saya datang ke sini hari ini diamanatkan oleh seseorang. Itu satu-satunya alasan saya ada di sini. Kalau tidak, siapa yang mau datang ke tempat ini, di mana seseorang baru saja meninggal? Dipercayakan oleh seseorang. Siapa? Putra Jenderal Agung Gu Changyi. Sosok yang terkenal di seluruh Bedu. Gu Huai. Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan pesona yang begitu besar, memikat para tuan muda bangsawan ini, sehingga mereka semua merindukanmu. Xiaoru adalah istriku. Siapa yang berani mendambakannya? Menantu laki-laki yang lemah dan tak berguna. Apa kau masih punya muka untuk berkata begitu? Saya beritahu kamu, wanita yang diinginkan tuan muda Gu. Tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan. Kalau begitu biarkan dia datang dan bertanya dulu pada tinju milikku ini. Apakah ia setuju? Keterampilan amatirmu, apakah kamu mencoba menakut-nakuti anak berusia 3 tahun? Tinju ini membunuh mayat tadi malam. Katakan padaku, bisakah ia membunuhmu? Benalu, kamu sudah keterlaluan. Jika aku melihatmu lagi mengganggu Xiaoruo, aku akan memukulmu sampai menjadi mayat. Sekarang inya. Bagaimana perkembangan proyek mayat besi? Pangeran sudah lama tidak sabar menunggu. Penelitian dan pengembangannya hampir selesai. Setelah aku meningkatkan kekuatan tempur mayat besi, 1 lipat lagi. Ia akan mampu di medan perang, melawan 1 lawan 100. Bagaimana kabar Qin Qiao di keluarga Lin? Apakah dia memiliki barang yang dicari pangeran? Hari itu dia menggunakan yang telah lama hilang dari keluarga Qin, 13 jarum penciptaan. Mungkin itu terkait dengan warisan naga emas. Awasi dia dengan cermat. Jika dia benar-benar memiliki warisan naga emas, maka sudah waktunya bagimu untuk bergerak. Pangeran telah membina begitu banyak pembunuh di kerajaan utara. Tetapi Yama darahmu adalah yang paling efektif. Pangeran menyatakan bahwa setelah tugas selesai, hadiahmu akan besar. Yama darat, kami menunggu perintah pangeran. Apakah gulungan kain ini indah? Cantik. Aku memerintahkan gaun baru segera dijahit. Di pelelangan, kamu pasti akan mengungguli semua wanita cantik lainnya. Saya pikir Nona Lin, ketika dia tidak mengenakan pakaian, adalah yang paling memukau dan menawan. Siapa itu? Bajingan tersela dan tak tahu malu, yang melontarkan kata-kata kotor. Qin Qiao. Dia adalah putra Jenderal Agung, Gu Changyi, Gu Huai. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia secara terbuka menghinaku. Bagaimana aku bisa menelan penghinaan ini? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Lin Qingruo dari keluarga Lin, secara alami cabul dan murahan, tersedia untuk pria manapun. Si Marui bosan bermain dengannya, dan baru kemudian dia jatuh kepadamu. Apel, pelacur macam ini. Dan kau malah memperlakukannya seperti harta karun. Ucapkan satu kata lagi, dan percaya atau tidak aku akan memutar kepalamu hingga putus. Qin Qiao, jangan gegabah. Yang tidak bersalah akan membuktikan mereka tak bersalah. Kita tidak perlu peduli apa yang dia katakan. Qin Qiao, saya memberimu 2 pilihan sekarang. Entah kau berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepadaku, dan saya akan mengampuni nyawamu hari ini. Kalau tidak, saya akan secara terbuka tidur dengan istrimu dan membiarkanmu merasakan perasaan menjadi dikhianati.
Kamu melihatnya. Dia memaksaku melakukan ini. Aku juga memberimu dua pilihan. Entah, kamu secara sukarela meminta maaf kepada istriku. Atau, aku akan memukulmu sampai kamu meminta maaf. Berdasarkan dirimu, coba berani menyentuhku. Saya akan memberitahu ayah saya untuk meratakan keluarga Lin dengan tanah. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi lain kali, hati-hati, aku akan mengambil nyawamu. Ayo pergi, kita akan pulang. Qin Qiao, apa yang terjadi di sini? Apa maksudnya itu? Kamu yang memulainya tadi malam. Aku, Baiklah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Kamu minum terlalu banyak tadi malam, tepat ketika kita akan melakukan sesuatu. Kamu tertidur pulas. apakah kita benar-benar tidak melakukan apa-apa? Jika kamu ingin sesuatu terjadi, aku bisa mewujudkannya sekarang juga. Keluar. Aku harus ganti pakaian. Baik. Siminku. Saya ingin membunuhnya. Saya ingin membuatnya menjalani hukuman irisan lambat dagingnya. Aku akan menghukumnya dengan sangat kejam. Beraninya kau menghina tuan muda ini. Pengawal, seret pelayan celaka ini pergi. Potong tangan dan kakinya. Dan lemparkan dia ke lubang lumpur untuk menunggu kematian. Tuan muda, ampuni hidupku. Huai, seberapa parah lukamu? Mundur. Ayah, menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin, memukuli putramu dengan kejam di jalan. Bu Chanyi Jenderal Agung. Menyebabkan keluarga Gu di Beidu kehilangan semua muka. Ayah harus membalaskan dendamku dan keluarga Gu. Menghukum Qin Qiao itu dengan berat. Sebaiknya musnahkan seluruh keluarga Lin. Huai, sebagai Jenderal Xionglang Harimau Band, meskipun kau tak tertandingi di seluruh Beidu, kau seharusnya masih memiliki salah satu keterampilan terbaik di Beidu. Mengapa kau bisa dipukuli seperti ini oleh menantu yang tinggal di keluarga Lin belaka? Saya juga tidak bisa memahaminya. Bajingan itu tampaknya memiliki kekuatan dewa. Sebelum saya sempat beraksi, dia sudah berada di depan mata saya. Kemudian hanya menggunakan kipas lipat biasa, dia melukai saya sedemikian rupa. Kekuatan ilahi, itu pasti warisan naga emas. Huai yakinlah, ayah suatu hari nanti akan membalas dendam untukmu dan menghapus penghinaan ini. Namun saat ini, menantu yang tinggal di keluarga Liu belum bisa disenton. Kau harus bersabar selama beberapa hari dulu. Ketika saatnya tiba, apakah kau ingin dia dibunuh atau diiris? Ayah akan memenuhi keinginanmu. Ayah harus menepati janji. Kapan ayah pernah menipumu, prajurit? Bawa obat trauma kekaisaran yang dianugerahkan oleh Kaisar Qin Qiao untuk tuan muda. Aku bilang kakak. Menantu matri lokal yang tidak berguna itu tidak akan gagal untuk munculkan. Aku benar-benar tidak menyangka reputasi seumur hidup nenek buyut akan dihancurkan oleh Qin Qiao. Mari kita lihat bagaimana nenek buyut menghadapinya ketika dia kembali. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar, kau bisa menjahit mulutmu. Lihat cepat. Wang Zhengxuan, orang bijak pengobatan dari kerajaan utara, telah tiba. Ganoderma 1000 tahun. Semuanya harap tenang, tenang. Wang Zhengxuan, tabib bijak kerajaan utara. Lelang hari ini resmi dimulai. Apa yang dilelang hari ini adalah sesuatu yang telah saya hargai selama bertahun-tahun. Ganoderma Millennium Kundun. Harga awal adalah 10.000 tile. 15.000 tile, 18.000 tile, 30.000 tile. 100.000 tile, 100.000 tile. Astaga. Itu harga yang sangat tinggi.
Orang-orang ini pasti disewa oleh Gu Huai untuk melawan keluarga Lin. Beraninya kamu bahkan menyebutkannya. Ini semua salahmu dan Qin Kiap. Hal-hal buruk yang telah kalian lakukan. Jika aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya mengemasmu dan mengirimmu ke kediaman Gu. 1 juta tael. Ambil kembali dan goreng hidangan untuk tuan mudaku untuk menyehatkan tubuhnya. 1 juta tael tawaran pertama. 1 juta tael tawaran kedua. 1 juta tael tawaran ketiga. 3 juta tael. Siapa dia? Xiao Ruo. Maaf membuatmu menunggu. Kamu benar-benar muncul. Aku kira kamu seperti kura-kura yang menyusut, bersembunyi. Kumbang bau mana yang bicara? Xiao Ruo, apakah kamu mencium bau busuk? Kamu, Kamu apa? Jika kamu ingin menyelamatkan keluarga Lin, maka tutup mulutmu. Penawar ini telah menawarkan 3 juta tael sebagai harganya. Apakah ada seseorang yang menawar lebih tinggi darinya? 3 juta tael. Harga setinggi itu. 5 juta tael. 7 juta tael. 8 juta tael. 10 juta tael. Siapa orang ini? Sangat tinggi. Tepat 1000 kali lipat dari harga awal. Sepuluh juta tael tawaran pertama. 10 juta tael tawaran kedua. 10 juta tael tawaran ketiga. Terjual. Kita memenangkan lelang. Apa yang membuatmu senang? Bagaimana keluarga Lin kita bisa menghasilkan 10 juta tael? Kalian semua tertipu olehnya. Siapa orang ini? Gu Huai, putra Jenderal Agung. Dia hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin yang tidak punya uang. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Uang Tuan Muda Ken? Saya akan bayar. Itu Zui Chunfan. Mengapa dia membantu menantu yang tinggal di rumah keluarga Lin? Kau manajer terhormat dari rumah bordil. Menolak melakukan itu. Dan malah lari untuk bergaul dengan bajingan ini. Dengan siapa saya bergaul? Bukan urusan Tuan Muda Gu. Anda seharusnya fokus merawat luka Anda sendiri. Kau. Anda ingin memukul saya. Sudahkah Anda meminta Zhao Chunkyu yang sempurna dari Beidou? Izin dari Tuan Zhao. Baiklah. Kau punya Tuan Xiao yang mendukungmu. Saya tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Tapi bajingan ini. Hari ini saya harus menyelesaikan masalah dengannya. Mereka berkelahi. Lari. Sebelum kamu bertindak, timbang kemampuanmu sendiri terlebih dahulu. Qin Kiao. Kau berani menyerang pejabat kekaisaran. Saya akan menangkapmu. Dan mengantarmu ke pihak berwenang. Pengawal, kejahatan apa yang telah dilakukan Tuan Muda Kia? Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Zhao Chunqiu, Kepala Prefektur Beidou. Gu Huai, sebagai Jenderal Xionglang Harimau Band, kau menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan menindas rakyat jelata. Jika saya menghadap Baginda dan mengajukan laporan terhadap Anda, kejahatan apa yang akan Anda lakukan? Baiklah, Qin Kiao. Kau bocah kecil, kau punya beberapa trip. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Di Beidou. Saya punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Mari, Tuan Muda tolong simpan ini dengan aman. Xiao Ruo, kamu bisa. Sekarang berikan penjelasan kepada Matriark Agung. Terima kasih Prefek untuk hari ini, karena telah membantuku keluar dari kesulitan ini. Tuan Muda Qin, Anda terlalu baik. Saya juga. Di sini di bawah perintah Kanselir Zhu. Mengenai identitasku, aku mohon agar Anda merahasiakannya tuanku. Musuh yang kuat mengintai dalam bayangan, dan aku belum ingin memperingatkan mereka. Tenang saja Tuan Muda. Kanselir Zhu sudah menginstruksikan saya. Selain itu, aku juga harus merepotkan Anda tuanku.
dalam batas yang sesuai untuk menjaga bisnis apotek keluarga Lin. Terutama istriku, Lin Qingruo. Itu wajar. Mulai sekarang hal-hal yang menyangkut keluarga Lin adalah hal-hal yang menyangkut saya Zhao Chunqi. Xiao Ruo, ada apa denganmu? Katakan padaku, bagaimana mungkin kamu bisa mengenal Prefek Beidou, sosok yang begitu terkemuka, dan mengapa dia mau mengambil risiko menyinggung keluarga Gu untuk membantumu? Dia dan aku memiliki hubungan masa lalu. Aku pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Masalah hari ini, dia di sini untuk membalas kebaikan itu. Itu tidak benar. Qin Qiao, katakan padaku yang sebenarnya. Apa sebenarnya identitasmu? Mengapa kau datang ke keluarga Lin? Apa tujuan utamamu? Xiao Ruo, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Aku memiliki kesulitan yang tidak bisa dihindari. Tapi kamu harus tahu, perasaanku padamu tulus, itu sudah cukup. Di masa depan aku akan membantumu mengamankan posisi kepala keluarga Lin. Aku juga akan membantumu memperluas bisnis keluarga Lin, menjadikannya keluarga terkemuka di Beidou. Benarkah? Lalu apa urusan antara kau dan Zui Chunfeng? Sui Chunfeng, Mengapa Gu Huai berkata bahwa kalian berdua adalah sepasang kekasih? Apakah dia lebih baik? Atau aku yang lebih baik? Qin Qiao. Saya tidak menyangka bentuk tubuh Qingruo begitu bagus. Qin Qiao, sepertinya Anda, menantu tak berguna ini, mendapat untung. Anda berani memukul saya, segera saya akan membuat Anda merasakan rasa neraka. Anda tidak diracun. Anda berpura-pura. siapa kamu? Mengendap-endap. Sudah bangun sekarang. Lin Ximing. Jadi kamu yang mengolah mayat manusia. Mayat manusia apa? Benda-benda ini, semuanya adalah harta karun saya. Begitu mereka memasuki medan perang, mereka tak terhentikan oleh 10.000 orang. Medan perang. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Sudahkah Anda memahami situasinya? Anda sekarang adalah tahanan saya. Jika ada interogasi, saya yang menginterogasi Anda. Katakan padaku, di mana tepatnya warisan naga emas? Milik keluarga Qin Anda. Warisan naga emas. Warisan naga emas apa? Berhenti berpura-pura. Sejujurnya, kejatuhan keluarga Qin 15 tahun yang lalu sebagian disebabkan oleh upaya saya. Latar belakang Anda sangat jelas bagi saya. Jadi itu kamu. Anda mencari mati. Bicara. Di mana tepatnya warisan naga emas? Jika Anda tidak bicara, saya akan membunuh Anda. Lupakan pikiran itu.
Anda tidak mau bicara benar kan? Jangan menyesali ini. Racun ini dapat membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Saya sarankan Anda bicara cepat. Mengapa menderita siksaan ini? Jangan bicara. Buka mulutmu. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Lin Simi memiliki rahasia. Kamu mungkin tidak tahu. Warisan naga emas mengembangkan pengobatan dan seni bela diri. Yang paling tidak ditakutinya adalah racun. Bicaralah mengenai mereka yang menghancurkan keluarga King 15 tahun yang lalu. Siapa lagi yang terlibat? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu. Saya hanya seorang peracik obat. Namun, saya tahu sesuatu yang lebih penting. Warisan naga emas keluarga Ken bukanlah sesuatu yang luar biasa. Apa yang benar-benar dia inginkan adalah seluruh dunia. Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas padaku. Mayat besi ini, semuanya disempurnakan oleh saya. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka adalah mesin perang alami. Formula ini saya teliti selama 10 tahun. Dan akhirnya mencapai hasil. Langkah selanjutnya adalah penyempurnaan masang. Saat itu, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Apa yang kamu rencanakan? Siapa bosmu? Anda tidak mampu memprovokasi dia. Dia adalah Siapa? Organisasi pembunuh Yamadara. Yamadara. Cepatlah, mereka dari Departemen Kehakiman. Cepatlah. Kongo Departemen Yudisial. Tangkap mereka untukku. Tunggu, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, apa sebenarnya yang telah kami lakukan salah? Membunuh orang. Orang-orang itu adalah pembunuh dari Yamadara. Kami terpaksa melawan. Lelukon. Kamu hanya menantu numpang. Apakah kamu sebanding dengan Yamadara yang membuat keributan sebesar itu hanya untuk membunuhmu? Qin Kiao. Apakah kamu akan melawan penangkapan? Pejabat Kung, saya bisa membuktikan bahwa orang-orang itu benar-benar adalah pembunuh dari Yamadara. Bahkan jika mereka, apa bedanya? Hari ini aku akan melemparkan kalian semua ke penjara langit. Siapa yang menyuruhmu menyinggung keluarga gue? Aku tidak hanya akan menangkapmu. Nanti, aku biarkan saudaraku bersenang-senang denganmu. Sungguh aroma yang luar biasa. Mungkinkah kamu adalah Zui Chonfen? Lepaskan saya. Aku sudah lama mendambakanmu. Bagaimana kalau begini? Kamu habiskan malam ini bersamaku, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana? Kemarilah Zui Chonfen. Ayo. Singkirkan tangan kotormu darinya. Qin Kiao, beraninya kamu menyerang seorang pejabat, pengawal. Tangkap dia untukku. Tuan muda jangan. Mereka semua adalah orang-orang dari Istana Kekaisaran. Zui Chonfen. Apa keputusanmu? Bagaimanapun juga kamu adalah seorang wanita penghibur. Memiliki satu pelanggan lagi sepertiku. Tidak rugi bagimu.
Pengawal, bunuh dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Perdana Menteri Qin Kiao ini. Dia melakukan pembunuhan di kedai. Dia juga melawan penangkapan dan secara terbuka menyerang orang. Aku Perdana Menteri mengetahui masalah ini. Qin Kiao bertindak di bawah perintahku untuk menyelidiki organisasi pembunuh Yama Darat mengenai penyerangan. Alasannya tampaknya bukan Qin Kiao yang melawan penangkapan, bukan. Kongwu, kamu sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran berani secara terbuka melecehkan seorang wanita sipil. Kejahatan apa yang harus kamu didakwa? Melihat bahwa aku Perdana Menteri telah tiba, kamu masih berani memutarbalikkan fakta. Kurasa kamu tidak lagi menginginkan jabatan resmi ini, bukan? Perdana Menteri, saya salah Perdana Menteri. Saya salah Perdana Menteri. Perdana Menteri, saya salah. Perdana Menteri, orang yang seharusnya kamu mohon, bukanlah aku. Tuan Muda Kia. Saya salah. The film was translated Suaramu terlalu pelan. and Aku narrated tidak bisa by mendengarmu dengan Media. jelas. Saya salah. Saya salah. Baiklah, Terima kasih Tuan Muda. kamu baru saja mengatakan, apakah keluarga Gue mengirimmu untuk membuat masalah denganku? Ya, Awasi Gu Hui dengan ketat. Tuan Muda Qin, silakan lihat. Dia hanya seekor anjing. Pelajaran sederhana sudah cukup. Jika ada waktu berikutnya, kamu tidak akan seberuntung ini. Segera keluar. Orang tidak berguna. Apakah kau idiot? Begitu banyak orang, namun kalian bahkan tidak bisa menjatuhkan satu Qin Kiao. Apa gunanya kau bagiku? Pengawal, seret dia ke sungai Weihu dan tenggelamkan dia. Tuan Muda Gue, Tuan Muda Gue, ampuni hidupku. Tuan Muda Gue, aku masih punya rencana. Beginilah aku merencanakannya. Tidak buruk. Lanjutkan seperti yang The telah film kau was sarankan. translated and narrated Qin by Kiao. Media. Kau berani memprovokasi saya. Saya akan memastikan kau tidak punya tempat pemakaman. Kakak, mengapa kamu menangis? Kakak ipar, sesuatu telah terjadi padanya. Jangan sebut dia padaku. Apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja kemarin? Nona Sulung, Nyonya Besar meminta kehadiranmu. Kakak, nenek memanggilmu. Nenek, Baru saja datang kabar dari toko. Mengatakan seseorang mengajukan keluhan, pria Men, mengklaim apotek kita menjual obat yang menyebabkan kematian. Ya Men, secara khusus meminta Anda untuk pergi ke sana. bagaimana mungkin itu terjadi? Menyebabkan kematian. Sejak apotek diserahkan kepada Qin Kiao untuk dikelola, bisnis terus berkembang pesat. Siapa tahu masalah yang ditimbulkan menantu tak berguna itu. Sekarang, bagaimanapun juga, kamu harus cepat pergi ke sana. Ya, nenek. Bukankah nenek bilang kita akan pergi ke aula utama Yamen? Mengapa nenek datang ke sini? Bawahan ini tidak tahu. Tuan Besar menyuruh Nona untuk menunggu di sini. Tuan Gu, mengapa itu kau? King Ruo, kau melihat saya. Mengapa kau terlihat seperti itu? Kau tidak menyambut saya. Tidak. Bukankah kau bilang para pejabat Yamen mencariku? Saya mengundangmu keluar. Itu benar-benar tidak mudah.
Bagaimana kalau begini? Kau membantu saya dengan sebuah bantuan. Masalah dengan pihak berwenang. Saya akan membantumu menyelesaikannya. Tuan Muda Gu, kau... The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Seseorang memintaku membawakanmu pesan. Bicaralah cepat. Apakah kau ingin tahu di mana Lin Qingruo berada? Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Lin Qingruo saat ini bersama Tuan Muda Gue. Hutan pinggiran kota. Cepat pergi. Jika tidak di masa depan, anak itu bahkan tidak akan tahu milik siapa dia. Lin Qingruo, kau mencemooh niat baik saya sebelumnya. Apakah kamu menyesal sekarang? Bajingan. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Itu tidak akan berhasil. Melepaskanmu. Apa yang akan aku gunakan untuk mengancam menantu laki-laki tidak berguna yang tinggal bersamamu itu? Mengancam. Dia berani memukulku. Setelah bertahun-tahun di Beidou, tidak ada yang berani memukulku. Gu Huai. Hanya ini kemampuanmu. Tanpa ayahmu, kau bukan apa-apa. Setidaknya Qin Kiao tidak akan pernah menggunakan seorang wanita untuk mengancam seseorang. Apa katamu? Sudah kubilang. Kau tidak akan pernah bisa menandingi Qin Kiao. Kamu berani menghinaku. Aku akan memukulmu The sampai film mati was hari ini. translated Hentikan. and narrated by M Media. Qin Kiao cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Gu Hui, jika kamu punya nyali hadapi aku, lepaskan Xiao Ruo. Qin Kiao, aku lihat kamu tidak benar-benar menyukainya sebanyak itu, bukan? Aku menunggu selama ini dan kamu baru saja tiba. Apakah kamu mencoba melihatku melecehkan istrimu? Gu Hui, keahlian macam apa yang menindas seorang wanita? Aku akan melawanmu dengan satu tangan terikat di belakang punggungku. Hadapi aku. Qin Kiao, di saat seperti ini, dan kamu masih bersikap sombong terhadapku, apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Di Beidou, aku punya 10.000 cara untuk menghancurkanmu. Berlutut. Qin Kiao, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Apa yang Anda katakan? Tuan muda bergegas keluar kota. Kemana dia pergi? Awasi dia. Qin Kiao, Bukankah The kamu film was sombong? translated Bukankah and kamu narrated ingin by membunuhku? M Media. Datang ke sini sekarang. Coba bergerak sedikit saja. Gu Hui, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sebelum kamu melepaskan Xiao Ruo, Lepaskan dia. Baiklah. Qin Kiao, aku senang hari ini. Bagaimana kalau begini? Kamu minum anggur denganku. Oke. Bawa anggurnya. Ya. tidak. Tidak, Berhenti. Apa yang terjadi? saya tidak punya waktu. Saya harus menemui Perdana Menteri Anda. Keluar. Kedudukan apa yang dimiliki Perdana Menteri? Kau pikir kau bisa menemuinya kapanpun kau mau? Saya sarankan Anda segera, sekarang juga, masuk dan umumkan kedatangan saya. Qin Kiao dalam masalah. Jika Anda terus membuang waktu saya, bertele-tele, 10 kepala, tidak akan cukup bagi Anda untuk kehilangan. Cepat dan pergi. Kalau begitu kau tunggu di sini. Zui Chunfeng, apa yang terjadi pada Qin Kiao? Kanselir Chu, Anda harus menyelamatkan tuan muda kami. Qin Kiao, bagaimana rasanya? Pemandangan yang menyedihkan. Apel. Belum cukup minum. Ayo.
Lanjutkan. Apakah kali ini sudah cukup? Apakah kamu puas sekarang? Ada apa? Bukankah kamu senang? Qin Kiao. Bagaimana rasanya? Apakah rasanya enak? Qin Kiao, kamu bersikap tidak sopan. Kenapa kamu tidak bicara? Anggurnya sudah habis. Bukankah seharusnya kamu lepaskan Xiaoruo sekarang? Lepaskan The film dia. was translated and narrated Ruhui. by M Media. Jangan terlalu agresif. Terlalu agresif. Aku akan memberitahumu. Apa artinya menjadi terlalu agresif? Bangun. Ayo. Bangun. Bersihkan wajahmu. Kita masih punya lebih banyak permainan untuk dimainkan nanti. Bagaimana kamu ingin bermain? Bagaimana kalau begini? Qin Kiao, kamu menusuk dirimu sendiri sekali. Dan aku akan melepaskanmu. Qin Kiao jangan. Maukah kamu melakukannya? Qin Kiao. Qin Kiao cepat dan pergi. Jangan khawatirkan aku. Jika aku menusuk diriku sendiri, maukah kamu melepaskan Xiaoruo? Aku bilang ya. Qin Kiao. Apakah kamu percaya padaku? Kamu tusuk dirimu sendiri dulu. Tusuk dirimu sendiri dulu baru kita bicara. Kamu tidak berani. Qin Kiao, berhenti membuang waktu. Cepat tusuk dirimu sendiri. Tuan muda tidak memegang jabatan resmi. Bahkan jika Gu Hui membunuhnya, yang paling parah akan terjadi adalah penurunan 1 pangkat atau setengah jabatan. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Lapor, Perdana Menteri. Baru saja, Jenderal Agung Gu Chengyi memimpin pasukannya keluar kota, langsung menuju pinggiran kota. Berapa banyak prajurit yang dia bawa? Tidak jelas. Setidaknya 500 orang. Dia gila. Tuan muda. Cepat pergi beritahu Xiao Chunqi. Suruh dia mengumpulkan pasukan dan meninggalkan kota. Jika si Gu itu berani menyentuh sehelai rambut pun pada Tuan Muda Kia, aku orang tua ini akan mengambil risiko kehilangan posisi kanselir ini dan tetap memastikan kematiannya. Ya, Qin Kiao. Sekarang, apakah kamu puas? apakah sakit? Aku sedang bertanya padamu. Kenapa kamu begitu kasar? Ya sakit, Lepaskan. tapi tubuhmu mungkin sakit. Hatimu belum merasakan sakitnya. Kamu di depan begitu banyak orang, menyayat wajahku. Seberapa banyak harga diri yang aku The film hilangkan? was translated and narrated by M Media. Aku harus membalasnya. Qin Kiao, kalau begitu, kamu lakukan untukku satu tugas terakhir, dan aku akan melepaskan Lin Qingluo. Bagaimana menurutmu? Lihatlah saudara-saudaraku ini. Kamu bantu aku memilih. 3? Hanya 3. Suruh mereka tepat di depanku, menyerang istrimu. Lalu aku akan melepaskanmu. Kamu mencari mati. Apa katamu, Aku bilang kamu mencari mati. Tuan Muda? Xiaoruo, apakah kamu baik-baik saja? Qin Kiao. Mengapa kau begitu impulsif? Untukmu. Semuanya sepadan. Qin Kiao. Kamu istirahat di sini sebentar. Kamu akan segera baik-baik saja. Qin Kiao, kau tidak bisa membunuhku. Tolong ampuni aku. Apa yang terjadi di antara kita sebelumnya, mari kita anggap tidak pernah terjadi. Kita impas sekarang. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Kesalahan terbesarmu adalah berani menyentuh Xiaoruo. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Aku
Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Berhenti. Qin Qiao, lepaskan Huai E. Menyerah segera. Qin Qiao, segera lepaskan Huai E. Jika tidak, aku akan memastikan kau dan Lin Qingruo mati di sini bersama. Qin Qiao, lanjutkan bunuh aku. Lakukan. Tahukah kamu, apa yang paling kubenci darimu? Kamu terlalu berisik. Qin Qiao, kau sudah mati. Aku masih punya 500 pasukan elit, sedang dalam perjalanan. Hari ini aku harus membunuhmu bagaimanapun caranya. Serang. Aku ingat kamu. Orang yang menghancurkan keluarga Qing 15 tahun lalu. Kamu ada di antara mereka. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengenalimu. 15 tahun lalu, orang yang memusnahkan seluruh keluarga Qing, selain kamu. Simaya, Du Qiu, siapa lagi yang ada di sana? Itu adalah seseorang yang sama sekali tidak mampu kau provokasi. Qin Qiao, letakkan pisaunya. Masalah ini masih bisa didiskusikan. Tuan Muda Qia. Gu Changyi adalah Jenderal Agung. Kau tidak boleh bertindak gegabah. Benar. Masalah yang kuminta kalian berdua selidiki. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? The film was translated and Tangkap dia. narrated by Tangkap M dia Media. untukku. Kawal dia ke penjara kekaisaran. Qin Qiao, Xiao Ruo, kamu akan baik-baik saja. Kanselir Zhu, aku menitipkan Xiao Ruo padamu. Tuan Muda Qia, dengan aku di sini, Nona Lin tidak akan disakiti. Begitu kau memasuki penjara kekaisaran, apakah kau disakiti atau tidak, tidak akan lagi terserah padamu. Bawa dia pergi. Qin Qiao, kita bertemu lagi. Penghinaan yang kau timpakan padaku terakhir kali. Kali ini aku harus mengembalikannya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Pengawal seret dia keluar untukku. Kong Wu, apa yang kau coba lakukan? Pria ini membunuh Jenderal Xionglang Harimau Ben. Dan secara terbuka memprovokasi Jenderal Agung. Pejabat ini bermaksud menginterogasinya. Dan menyelidiki dalan di belakangnya. Siapa dia? Mungkinkah kanselir terlibat dalam masalah ini? Lepaskan dia. Kanselir ini bermaksud menginterogasinya. Anda boleh pergi. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengabulkan permintaan kanselir ini. Tuan Muda Qia. Kanselir Zhu. Sebelumnya, masalah yang kuminta kamu bantu selidiki. Bagaimana perkembangannya? Baru-baru ini, keluarga Gu memang terhubung dengan beberapa kasus orang terlantar yang hilang. Sampai batas tertentu. Ini memang terkait dengan mereka. Kanselir Zhu, atur agar aku bisa masuk istana. Untuk menghadap Baginda. Ya, Kalau begitu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. kamu katakan saja pada Baginda. Bidu dalam bahaya. Baiklah. Benar. Aku juga meminta kanselir untuk bertindak demikian. Baik sekali. Kau si Qin. Bagaimana rasanya hari ini? Ini baru hari pertama. Selanjutnya, kau akan sangat menderita. Minggir. Titah kekaisaran dari Baginda. Kasim Gui, kepala pengurus rumah tangga kekaisaran. Memanggil Qin Qiao ke istana untuk menghadap Baginda. Qin Qiao membunuh pejabat istana tanpa izin. Bagaimana seseorang bisa menghadap Baginda? Apel, Tuan Kon. Siapa yang Baginda ingin temui? Apakah dia perlu bertanya padamu dulu? Bawahan ini tidak berani. Tuan Kom. Kesempatan itu. Aku sudah memberimu satu kesempatan. Apakah Anda Qin Qiao? Tepat sekali hamba ini. Bangun. Kaisar Kerajaan Utara.
Terima kasih Baginda. Katakan padaku, masalah besar apa yang terkait dengan keamanan Beidou? Hamba ini melapor kepada Baginda. Jenderal Agung Gu Changye memiliki ambisi buas, merencanakan makar. Jika kita tidak segera bertindak, Beidou dalam bahaya. Qin Kiao, jika saya ingat dengan benar, kau baru saja membunuh putra Jenderal Agung, dan sekarang kau datang untuk menuduhnya, melakukan upaya pengkhianatan. Bagaimana saya bisa mempercayaimu? Baginda, baru-baru ini di Beidou, cukup banyak orang terlantar yang hilang. Hamba telah mempercayakan Kanselir Zhu untuk menyelidiki masalah ini, yang terkait dengan keluarga Gu. Tetapi tujuan sebenarnya keluarga Gu adalah menggunakan orang-orang ini untuk memurnikan sejenis senjata humanoid yang disebut mayat besi, memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat sulit dibunuh. Saat ini, mereka telah mencapai keberhasilan awal. Sejauh yang hamba tahu, mereka bermaksud memurnikan sejumlah pasukan mayat besi untuk merebut kendali atas kerajaan. Ini semuanya hanyalah klaim sepihakmu. Apakah kau punya bukti? Hamba telah mempercayakan Kanselir Zhu untuk menyerahkan semua bukti kepada Kasin Gui. Baginda, tercela. Beraninya dia menggunakan rakyat hamba untuk memurnikan mayat besi. Qin Kiao, apakah kamu yakin Gu Chengyi adalah dalang di balik ini? Bahkan jika dia tidak, keluarga Gu tidak dapat lari dari tanggung jawab. Sungguh Gu Chengyi. Gu Chengyi adalah Jenderal Agung dan memegang kekuatan militer yang signifikan. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Qin Kiao, apakah kau bersedia untuk berbagi beban hamba? Hamba bersedia Baginda. Maka dengan ini saya menunjukmu sebagai utusan khusus untuk investigasi, memberimu wewenang untuk mengeksekusi terlebih dahulu dan melapor kemudian. Kasim Gui akan sepenuhnya bekerja sama dengan tindakanmu. Segera selidiki kediaman Jenderal Agung. Jika buktinya meyakinkan, tangkap dia di tempat. Hamba mematuhi perintah Baginda. Tuan Muda Kia, kau sudah kembali. Saya kira kau memiliki kemampuan hebat. Diam. Tuan Muda Kia adalah utusan khusus yang ditunjuk langsung oleh Baginda. Apakah dia seseorang yang bisa kau sakiti? Khusus. Utusan khusus. Aku bertanya padamu, di mana tusuk kondeku? Jepit rambut. Jepit rambut itu diambil oleh seseorang yang diutus oleh Jenderal Gu. Apakah aku memberimu kesempatan atau tidak? Kau melakukannya. Aku hanya pernah memberi satu kesempatan. Tuan Muda Kia, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya salah. Tuan Muda Kia, bagaimana kita harus menghadapinya? Tuan Muda Kia, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya mohon padamu. Kuburkan dia. Pengawal, Tuan Muda Kia, seret dia pergi. Tolong ampuni hidup saya. Saya tidak mau mati. Tuan Muda Kia. Tuan Muda, Anda akhirnya keluar. Mari kita pergi. Kemana? Kediaman Jenderal Agung. Ya, Saya di sini atas titah kekaisaran untuk menyelidiki kasus ini. Cepatlah, panggil Gu Changyi keluar. Salam Kasim Gue. Jenderal Gu pagi-pagi sekali pergi keluar dan belum kembali. Tuan Muda, siapa dia? Kepala Kasim yang melayani Baginda. Kali ini Gu Changyi ditakdirkan untuk gagal. Lihat. Buka pintu untuk saya. Saya harus menggeledah ruangan. Apel, apakah kau mencoba menentang titah kekaisaran? The film was translated and narrated by Berhenti di situ. Media. Kau adalah Qin Kiao. Beraninya kau. Dan masih berani membuat masalah di kediaman gue. Kau memberontak. Pengawal, tangkap dia. Lancang. Qin Kiao adalah utusan khusus yang ditunjuk langsung oleh Baginda. Apakah dia seseorang yang bisa kau santun? Sekarang mundurlah segera. Cepat. Pergi cepat dan beritahu Jenderal Agung. Ya. Tuan Muda lihat. Memang benar dia. Lihat. Ini adalah racun yang kubicarakan. Setelah dikonsumsi, mereka akan berubah menjadi mayat besi tanpa pikiran. Qin Kiao, lihatlah. Ini adalah korespondensi rahasianya dengan sisa-sisa kerajaan tenda emas. Bajingan Gu Chengyi ini benar-benar bersekongkol merencanakan pemberontakan. Dia benar-benar pantas mati. Sisa-sisa kerajaan tenda emas, jika mereka berhasil dalam pemberontakan mereka. Dan api suar menyala kembali, 9 provinsi pasti akan menderita kehancuran. Kita harus menghentikan mereka. Sekarang buktinya sudah cukup. Saya sekarang akan kembali ke istana untuk menyerahkan ini
kepada Baginda secara langsung. Suara apa itu? Mayat besi. Kasim gue, jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan fakta bahwa Anda tahu terlalu banyak, pengkhianat dan pemberontak. Saya akan membunuhmu sekarang. Jangan biarkan seorang pun hidup. Di mana penawar yang kuminta kamu formulasikan? Mereka semua ditinggalkan di rumah. Kalau begitu kita tidak punya pilihan selain bertarung. Mayat besi ini sangat sulit dihadapi. Semuanya hati-hati. Warisan naga emas. Pangeran ini akhirnya mendapatkan warisan naga emas. Selamat pangeran. Bangunlah. Pangeran ini telah mencapai keberuntungan ini, dan kontribusimu sangat diperlukan. Pangeran ini juga menepati janjinya. Setelah kerajaan tenda emas dipulihkan, saya pasti akan memberimu wilayah dan menganugerahkan gelar raja kepadamu. Terima kasih pangeran. Benar. The film was translated and Pasukan mayat narrated besi by kita. M Media. Bagaimana persiapan berjalan? Kita sudah memiliki 3.000. Pasukan mayat besi ini memiliki kekuatan tak terbatas dan tidak takut mati. Ia dapat menahan setidaknya 30.000 pasukan. Pangeran, seseorang dari kediaman Jenderal Agung meminta audiensi. Bawa dia masuk. Tuan, Pangeran, Kasim Gui membawa Qin Kiao ke kediaman. Mereka menyelidiki dan menemukan korespondensi rahasia yang sebelumnya Tuan miliki dengan para jenderal di berbagai wilayah. Kepala pelayan dalam keputusasaan mengerahkan mayat besi di dalam kediaman. Masalahnya sudah terungkap. Segalanya berjalan baik pada awalnya. Mengapa Kasim Gui datang ke sini? Dan Qin Kiao? Bukankah dia ada di penjara kekaisaran? Kalian yang tidak kompeten. Cukup. Kasim Gui datang secara pribadi. Siapa yang berani menghentikannya? Karena hal-hal telah sampai pada titik ini. Diskusi lebih lanjut tidak berguna. Sebaiknya kita menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keunggulan. Apakah maksud pangeran? Cheng Yi, jika kamu memberontak, berapa banyak pasukan yang bersedia mengikutimu? Tidak termasuk pengawal kekaisaran. Beidou selalu memiliki 10.000 pasukan yang menjaganya. Tetapi 2.000 di antaranya berada di bawah komando Zhao Chunqi. Saya dapat memimpin maksimal 8.000 orang. Mengingat urgensi situasi, saya memperkirakan mereka yang benar-benar akan mengikuti saya hanya 1.000 orang. Kasim Gue baru saja mengetahui kebenarannya. Perintah istana tidak akan menyebar secepat itu. Kamu harus segera berangkat. Bawa semua orang yang bisa kamu bawa dan bawa mereka semua ke Beidou. Adapun mereka yang tidak patuh, cari tempat dan bantai mereka. Saya pangeran sekarang akan memimpin pasukan dan menyerbu istana kekaisaran. Pada saat yang sama, kirim surat ke berbagai wilayah untuk memulai pemberontakan. Selama kaisar terbunuh, mengandalkan pasokan berkelanjutan dari mayat besi yang kita produksi, kerajaan ini akan menjadi milik kita. Saya berjanji untuk melayani pangeran sampai mati. Baginda, beginilah insiden itu terjadi. Setelah kami menemukan kebenarannya, kami awalnya berniat untuk segera bergegas kembali. Tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa kediaman Gu menyembunyikan sejumlah mayat besi. Itulah mengapa kami tertunda sampai sekarang. Pengkhianatan. Beraninya mereka mengkhianati kita dari dalam. Berkolusi dengan sisa-sisa kerajaan tenda emas. Di mana Gu Chengyi sekarang? Tangkap dia segera. Ketika hamba tua ini dan Qin Kiao berjuang keluar, kediaman Gu sudah kosong. Agaknya mereka sudah membuat persiapan untuk melarikan diri. Kali ini, berkat Qin Kiao. Jika tidak, kami tidak akan tahu berapa lama kami akan tetap tertipu. Baginda, menurut Qin Kiao, Gu Changyi mengetahui bahwa masalah itu terbongkar. Dia pasti akan memilih untuk bertarung sampai mati. Baginda, Anda harus berhati-hati. Lapor. Baginda, sekelompok pemberontak muncul entah dari mana dan telah menerobos masuk ke istana kekaisaran. Pengawal kekaisaran hampir tidak bisa menahan mereka. Bajingan. Gu Chengyi, kau pengkhianat. 100 kematian tidak akan cukup untuk menebus kejahatanmu. Baginda, cepat dan pergi.
Kemana kita bisa pergi? Kaisar Keji itu. Ini adalah kepala Jenderal Xiao Anda. Anggap saja sebagai hadiah selamat datang. Jenderal Xiao? Energi jahat di sini terlalu kuat. Mencipratkan sedikit darah untuk mengusir roh jahat. Di sini, ketika saatnya tiba saya ingin membuka jendela. Saya suka ruangan itu menjadi sedikit lebih terang. Dan di sini, mengapa meletakkan rak buku? Orang bahkan tidak bisa berjalan melewatinya. Ketika saatnya tiba robohkan semua ini untukku. Sepertinya Anda sudah memperlakukan wilayah hamba sebagai rumah Anda sendiri. Bukankah begitu? The film was translated and narrated by M Media. Tahukah Anda sudah berapa lama saya mendambakan hari ini? Siapa sebenarnya Anda? Pangeran ketiga dari Kerajaan Tenda Emas. Hongjil. 40 tahun yang lalu, ketika Anda menghancurkan Kerajaan Tenda Emas saya baru berusia 5 tahun. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Ada teriakan pembunuhan di mana-mana, dan api di mana-mana. Sekarang, Anda harus merasakannya sendiri. Jadi Anda adalah sisa-sisa dari Kerajaan Tenda Emas. Saat itu, Anda menindas rakyat jelata. Saya hanya menyesal karena saya tidak membasmi akar masalahnya. Baginda, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Hongjil, jangan merayakan terlalu cepat. Anda adalah ahli tertinggi Istana Kekaisaran. Saya senang hari ini. Saya mengizinkan Anda melawan saya 1 lawan 1. Bagaimana dengan itu? Anda akan menyesali ini. Kasim gue, apakah Anda baik-baik saja? Warisan naga emas ini sungguh luar biasa. Ahli tertinggi Istana Kekaisaran macam sampah apa Anda ini? Menurut pandangan saya Anda hanyalah ayam dan anjing yang tidak berharga. Hamba tua ini tidak kompeten. Anda, selama 30 tahun terakhir, siang dan malam, saya telah memikirkan hari ini. Kaisar Keji itu mati. Siapa itu? Ayah. Mustahil. Mungkinkah Anda adalah Qin Kiao? Siapa sebenarnya kamu? Anda baru saja memanggil saya ayah. Siapa lagi saya ini? Mustahil. Ayah saya sudah meninggal dalam pembantaian 15 tahun yang lalu. Siapa sebenarnya kamu? Anda bilang ayah Anda meninggal. Apakah dia dibunuh olehnya? Qin Kiao. Namanya adalah Hongjil. Dia adalah pangeran ketiga dari Kerajaan Tenda Emas. Dia adalah dalang di balik kasus mayat besi. Hongjil. Ini adalah nama aslimu, bukan begitu? Ya, Selama bertahun-tahun. Orang yang memburu ibu dan saya, itu juga kamu bukan? ya. Saat itu, kamu menikah ke dalam keluarga Qin dan menjadikan ibuku sebagai istrimu. Itu juga disengaja. Benar. Tujuan apa? Anda seharusnya sudah tahu sekarang. Warisan naga emas. Kamu demi mendapatkannya, bahkan tidak ragu, untuk memusnahkan seluruh keluarga Qin. Siapa yang menyuruh orang tua terkutuk dari keluarga Qin itu untuk terus menyembunyikannya? Tapi sekarang, saya telah mendapatkannya. Hongjil. Apakah kamu tidak The film penasaran? was translated Bahwa itu and disebut warisan narrated naga by emas. M Media. Tetapi apa yang kamu peroleh, sebenarnya adalah naga hitam. Sebenarnya keluarga Qin menolak memberikan warisan naga emas kepadamu. Tetapi ini pada dasarnya
adalah kekuatan warisan garis keturunan. Hanya garis keturunan keluarga Qin yang memiliki kemungkinan untuk membangkitkan warisan naga emas. Adapun mereka yang bukan dari keluarga Qin, mereka hanya bisa memperoleh warisan hitam yang lebih rendah ini. Hongjil, kamu sama sekali bukan ayahku. Seseorang sepertimu yang berhati serigala dan berparu-paru anjing, yang lebih buruk daripada binatang buas, pantas mati. Apakah kamu tahu selama bertahun-tahun ini, bagaimana ibu dan saya telah hidup? Serahkan nyawamu padaku. Mustahil. Mustahil. Saya yang terkuat. Qin Kiao. Bagaimana jika Anda mengalahkan saya? Di luar masih ada 3.000 pasukan mayat besi saya. Selama saya memberi perintah. Dalam sekejap, saya bisa menghancurkan kalian semua. Saya sudah lama bersiap. Saya sudah menyiapkan penawar racun sebelumnya. Dalam perjalanan ke sini, saya sudah membagikannya kepada para pengawal kekaisaran. Selama penawar racun dioleskan pada pedang yang melawan mayat besi, itu akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kesadaran mereka. Tahukah Anda? Tahun-tahun ini, saya sibuk memulihkan kerajaan dan tidak punya anak. Qin Kiao, Anda adalah milik Hongjil, satu-satunya putra. Apa yang ingin kamu katakan? Urusan keluarga Qin. Urusan ibumu. Jangan kita bicarakan dulu untuk saat ini. Sekarang pasukan saya ada di mana-mana di dunia. Selama saya membunuh kaisar. Selama saya membunuhnya. Mengganti dinasti akan semudah membalikan telapak tangan saya. Ketika saat itu tiba, saya akan menjadi kaisar dan Anda akan menjadi putra mahkota. Anda akan menjadi milik kerajaan tenda emas. Satu-satunya putra mahkota, Qin Kiao. Tidak, Anda tidak boleh. Jangan tertipu olehnya. Diam. Qin Kiao, bahkan jika saya menjadi kaisar, saya tidak akan bisa melakukannya selama bertahun-tahun. Akhirnya dunia ini akan menjadi milik Anda. Kamu ingin saya mengakui pencuri sebagai ayah saya? Mengakui pencuri sebagai ayah saya. Anda sudah menjadi putra saya. Di dalam tubuh Anda mengalir darah orang-orang tenda emas. Penawar yang diberikan oleh Qin Kiao ini sungguh kuat. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Baginda. Baginda. Panglima tertinggi. Baginda. Mundur cepat. Pasukan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Qin Kiao. Bagaimana? Apa yang ayah Anda katakan sebelumnya masih berlaku? Aku Qin Kiao hanya memiliki satu ayah. Dia 15 tahun yang lalu sudah meninggal. Kamu hanyalah hama yang tidak manusiawi. Karena Anda mencari kematian, maka jangan salahkan saya. Chon Feng, cepat bawa yang mulia dan pergi duluan. Tuan muda. Serahkan tempat ini padaku. Lari cepat. Ya. Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Hati-hati, Kaisar. Mundur. Sudahlah. Orang-orang di istana ini semuanya telah melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Saya benar-benar telah menjadi seorang penguasa yang sendirian. Nona Chonfang, Anda harus lari cepat. Jangan khawatirkan saya. Tuan muda berkata, selama masih ada secercah harapan, kita harus berjuang mati-matian untuk itu, Kaisar. Jaga kesehatan kekaisaran Anda. Baginda seharusnya aman sekarang kan? Aman. Apakah Anda pikir seorang gadis belaka dapat menyelamatkannya dari pasukan besiku? Sungguh lelucon.
Qin Qiao, cepat pergi dan selamatkan Baginda. Serahkan tempat ini pada kami. Qin Qiao, cepat pergi. Qin Qiao, cepat pergi. Tuan Muda. Lari. Kau lari. Hongjil. Hari ini adalah hari kematianmu. Apakah aku salah dengar? Atau kau salah paham? Lihatlah, keadaanmu yang menyedihkan. Bagaimana kau bisa melawanku? Apakah saya bisa melawanmu? Kamu akan tahu segera. Apa yang kau lakukan pada mereka? Kamu yang menyebabkan ini terjadi pada dirimu sendiri. Hongjil. Saya baru saja mengatakan. Hari ini, kamu harus mati. Mustahil. Mustahil. Aku tidak boleh kalah. Qin Qiao, aku akan melawanmu sampai mati. The film was translated and narrated by Tuan M Muda. Media. Qin Qiao. Qin Qiao. Nora, Anda tidak boleh pergi ke sana. Bahaya. Tuan Muda. Tuan Muda. Qin Qiao. Pasukan pemberontak Kerajaan Tenda Emas. Apakah mereka semua sudah dieksekusi? Jenderal Agung telah menangkap semua sisa-sisa. Tidak ada satupun yang selamat tersisa. Hanya disayangkan bagi Qin Qiao. Jasanya terletak pada negara, tetapi tidak ada jenazah yang ditemukan. Apakah kau yakin? Sudahkah kau mencari kemana-mana? Melapor kepada Baginda. Hamba membawa orang ke tebing. Kami mencari ke atas dan ke bawah sebanyak 3 kali. Kami tidak menemukan apa-apa. Di bawah tebing ada sungai. Jenazah Qin Qiao mungkin sudah hanyut jauh. Qin Qiao tidak hanya menyelamatkan nyawa saya, tetapi juga menyelamatkan kerajaan, semua rakyat jelata. Susunlah dekrit kekaisaran. Qin Qiao setia dan saleh. Keberaniannya tak tertandingi. Menggunakan tubuhnya sendiri, menyelamatkan kedamaian kerajaan. Dia dianugerahi gelar Marquis setia dan berani, dihadiahi 10.000 tael emas, 1.000 mu tanah subur. Kirim seseorang untuk mengantarkan hadiah kepada keluarga Lin. Hamba mematuhi dekrit kekaisaran. Tujuh hari dari sekarang, saya pasti akan menikahimu. Hidup manusia itu berharga. Bahkan jika kamu membenciku, kamu tetap tidak seharusnya bertaruh dengan nyawamu sendiri. Xiao Ruo. Yakinlah, saya pasti akan membantumu. Menawar Ganoderma Lucidum 1000 tahun. Xiao Ruo, yakinlah, saya akan melindungimu. Qin Qiao. Tunggu aku. Xiao Ruo. Qin Qiao. Qin Qiao. Apakah aku bermimpi? Benarkah itu kau? Ini benar-benar aku. Xiao Ruo. Aku kembali.